Mei, saya Christian Timothy Pujianto dari kelas 12 MIPA 1 absen 7. Halo, perkenalkan nama saya Abraham Anggiat dari nomor absen 1. Mary Caroline, nomor 18. Evan Felix Cangi, kelas 12 MIPA 1 absen nomor 9. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil proyek praktikum kimia kami tentang korosi. Selamat menyaksikan. Persiapan praktikum, ada 5 paku, lalu 5 botol yang masing-masing botol diisi dengan 20 ml air mentah, lalu 20 ml air matang, lalu diisi dengan 20 ml larutan garam, lalu diisi dengan 20 ml larutan sabun, lalu diisi dengan 20 ml larutan minyak goreng. Nah, untuk caranya itu dimasukkan paku ke masing-masing gelas dengan plastik bening, lalu rekatkan dengan karet dan bisa diamati 7 hari ke depan. Selanjutnya kita akan melakukan praktek pengamatannya. Apa sih yang akan terjadi selama 7 hari terhadap kelima gelas tersebut? Gelas pertama dibuat dari air mentah, langsung jadi korosif pada hari kedua. Perubahan warna airnya dari kuning, coklat hingga saat keruh. Juga terjadi pada gelas kedua yang dimulai dari hari kedua dan keruh. Gelas ketiga adalah air garam. Korosif yang terjadi dimulai pada hari kedua, tapi perubahan airnya lebih bening, lebih menguning, dan tidak terlalu kecoklatan. Lalu gelas keempat adalah sabun, lebih lambat daripada gelas-gelas sebelumnya. Dan juga air mulai memudar pada hari kelima, dan korosif yang terjadi hanya sedikit. Lalu berikutnya tidak terjadi apapun pada gelas kelima, yaitu minyak. Lalu saya akan menjelaskan tentang hasil laporan dalam bentuk analisis data. Pengaruh berbagai jenis air yang berbeda pada setiap sampel memiliki peran yang sangat besar. Hal ini terlihat dari praktek yang sudah dilakukan dengan urutan korosi dari yang terparah adalah air mentah, lalu air matang, setelah itu ada air garam, selanjutnya air sabun, dan yang terakhir adalah minyak. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab atau mengandung uap air, dan diinduksi oleh adanya O2 dan CO2. Lalu cara untuk mencegahnya itu ada beberapa, yaitu dicat, dibalut dengan plastik, ditimah, dilapisi dengan zinc. Lalu dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh korosi itu adalah kehilangan material konstruksi, setelah itu adanya pencemaran lingkungan. Lalu akibat lainnya adalah potensi kecelakaan karena alat yang digunakan rusak, dan yang terakhir terjadi kerugian secara finansial karena harus membeli alat baru. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapat, yang pertama, korosi pada logam besi disebabkan karena adanya oksigen dan air. Terus yang kedua, kecepatan dan jumlah korosi didukung oleh berbagai faktor, seperti banyaknya volume air, oksigen, dan kandungan asam. Lalu yang ketiga, agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Dari penjelasan tentang praktikum korosi pada paku, Sekian dan Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.